Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Setiawan. Saya akan mempresentasikan tugas yang berkaitan tentang penugasan refleksi diri yang saya beri judul Pendidikan yang Memerdekakan. Yang pertama adalah pengantar. Kita pahami bersama, kemerdekaan telah lama kita sama-sama rasakan. Tapi pendidikan dirasa masa jauh dari kemajuan. Ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang membuat pendidikan dirasa masih jalan di tempat. Para pemangku kepentingan berusaha memajukan, tetapi masih saja terasa stagnan. Kita juga sama-sama telah mengenal Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, sebagai pelopor pendidikan di Indonesia, bagaimana agar bisa maju. Pahlawan nasional yang sama kita rasakan semangat, harapan, dan mimpinya untuk memerdekakan pendidikan ke arah yang lebih baik tanpa kehilangan identitas kita sebagai bangsa untuk tetap beradab dan berbudaya. Tapi dari dulu semangat beliau masih terkendala pengimplementasiannya di lapangan. Hingga berganti-ganti kepemimpinan dan juga kurikulum masih saja belum menjawab kemajuan pendidikan yang sama-sama kita harapkan. Sampai datangnya revolusi pendidikan yang dihadirkan oleh Bapak Menteri kita yang baru, Bapak Nadiem Makarim, yang menjawab tantangan tersebut dan mewujudkannya kurikulum merdeka yang menjadi dasar sebagai esensi pendidikan Ki Hajar Dewantara ke dalam pengimplementasiannya. Dalam bentuk nyata, bagaimana pembelajaran haruslah dimulai atau diawali. Kurikulum yang relevan akan adanya tantangan perubahan. Yang kedua, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Pendidikan di zaman kolonial membatasi akses masyarakat sipil untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Melalui perjuangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan taman siswa agar pendidikan bisa dirasakan semua kalangan. Sudah selayaknya lah beliau menjadi pahlawan pendidikan dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Itu memberikan harapan bagi pemuda-pemuda zaman dahulu untuk tetap bisa maju dan bersaing dalam kesempatannya berkarya terbuka lebar. Hingga bergantinya era pemerintahan, tetapi esensi pendidikan yang memerdekakan yang diharapkan Bapak Pendidikan kita dirasa belum mampu diwujudkan dalam bentuk kemajuan pendidikan. Kita masih sama-sama terikat stigma bahwa belajar harusnya di dalam kelas. Tanpa sempat melihat pemikiran Bapak Pendidikan kita yang sungguh luar biasa, bahwa pendidikan haruslah mau berubah mengikuti kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman maupun kodrat alam. Yang ketiga, tanggapan reflektif. Kita sudah sampai pada rel yang benar. Bagaimana memajukan pendidikan di negeri ini jadi lebih baik lagi dengan mengadopsi dasar-dasar pemikiran Bapak Pendidikan kita yang selama ini sempat kita lewatkan selama ini. Belajar bersama melalui proses bersama mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu pendidikan yang maju, berkualitas, dan berdaya saing untuk menjawab tantangan zaman. Yang keempat, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara haruslah holistik, yaitu harus menyentuh tiga komponen utama di dalamnya, yaitu cipta, rasa, dan karsa, dengan tujuan mewujudkan karakter anak pendidik yang berbudi pekerti luhur. Yang kelima, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara prinsip, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara hanyalah dua. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya, kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, menjadi bagian dari perubahan agar tidak terlindas oleh kemajuan. Karena di dunia ini semuanya berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang keenam, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan,
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketujuh, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama dari kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dalam memaknai kodrat maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Yang delapan, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga budi pekerti. Juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif hingga menciptakan karya psikomotor. Yang kesembilan, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan tanpa kehilangan identitas budaya diri, serta pendidikan yang memanusiakan manusia, mengembangkan potensi anak didik semaksimal mungkin secara holistik agar memiliki kemandirian cipta, rasa, dan karsa demi mewujudkan budi pekerti, karakter, maupun watak yang luhur menjadi keunggulan kepribadian bangsa. Yang ke-10, refleksi diri. Sebagai pendidik, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini merupakan revolusi pendidikan yang fundamental, mewujudkan layanan pendidikan yang merdeka sebenar-benarnya, serta tantangan bagi kami untuk ikut andil berkarya dalam gerbong kemajuan pendidikan secara nyata. Sebagai siswa, ini menjadi teleportasi yang menjawab harapan dan keinginan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, serta menyenangkan dan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama bergerak, tergerak, dan menggerakkan untuk kemajuan pendidikan yang kita impikan. Terima kasih.